Perawat tanpa wajah di RSUD Dr. Sarjito. Malam itu hujan deras mengguyur Yogyakarta tanpa ampun. Angin yang berhembus membawa aroma tanah basah bercampur bau obat-obatan yang merembes dari bangunan tua RSUD Dr. Sarjito. Di salah satu bangsal isolasi, lampu-lampu koridor berkelip-kelip seperti lilin yang sekarat, seolah-olah listrik pun enggan bertahan di tempat itu. Rina, seorang mahasiswi keperawatan yang sedang menjalani tugas jaga malam pertamanya, berjalan pelan menyusuri lorong panjang. Suara gemericik air hujan di atap berpadu dengan bunyi detak jarum jam dinding yang terasa lambat, membuat setiap langkahnya terasa semakin berat. Ia masih berusaha menenangkan diri setelah mendengar cerita dari seniornya sore tadi tentang perawat yang meninggal secara tragis di bangsal ini, dan konon masih bertugas hingga sekarang. Sebenarnya Rina bukan tipe orang yang mudah percaya tahayul, tapi sejak masuk ruang ganti sore tadi, ada sesuatu yang terasa salah. Bau antiseptik yang biasanya menenangkan justru tercium terlalu menyengat, menusuk hidung, membuat perutnya mual. Pendingin ruangan di lorong mati total, namun udara di sana dinginnya seperti ruangan penyimpanan jenazah. Setiap kali ia lewat di depan pintu kaca yang memantulkan bayangannya, ia merasa ada siluet lain yang berjalan persis di belakangnya. Namun begitu ia menoleh, lorong itu kosong. Rasanya seperti ada mata yang mengawasinya dari sudut-sudut gelap, sabar menunggu momen yang tepat untuk mendekat. Jam menunjukkan pukul 23.45 ketika ia mendapat tugas sederhana, mengantarkan obat untuk pasien di ruang 307. Tapi untuk mencapainya, ia harus melewati bangsal lama yang sudah jarang digunakan. Ket dindingnya mengelupas, lantainya retak-retak, dan beberapa pintu ruangan terkunci rapat. Lampu di langit-langit sebagian padam, meninggalkan bayangan panjang yang bergerak-gerak setiap kali angin meniup tirai jendela. Di ujung lorong, ia melihat seorang perawat berdiri membelakanginya, mengenakan seragam putih rapi lengkap dengan topi kecil di kepala. Rina menghela napas lega, berpikir ia akan ditemani berjalan. "Permisi, Mbak," panggilnya. Perawat itu menoleh perlahan, terlalu perlahan, dan itulah pertama kalinya Rina melihatnya. Wajah itu tidak ada. Hanya permukaan kulit pucat polos, tanpa mata, hidung, atau mulut. Darah Rina seakan berhenti mengalir. Ia mundur satu langkah, namun tubuhnya kaku. Perawat itu mulai berjalan ke arahnya, langkahnya pelan tapi mantap, seperti seseorang yang tahu pasti korban tidak akan bisa lari. Setiap langkah mendekat, udara di lorong menjadi lebih dingin, napas Rina mulai terlihat seperti uap putih. Bunyi detak jam dinding kini menghilang, digantikan suara berdesir seperti bisikan ratusan mulut tak kasat mata. Tangan perawat itu terangkat, jemarinya panjang dan kurus seperti tulang tanpa daging. Rina ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan, hanya menghasilkan suara serak yang nyaris tak terdengar. Rina berbalik, mencoba lari, tapi lorong itu terasa memanjang tak berujung. Setiap pintu yang ia lewati kini terbuka sedikit demi sedikit, dan dari celahnya keluar tangan-tangan pucat yang mencoba meraih bajunya. Lantai terasa licin, entah karena air hujan yang merembes atau karena sesuatu yang lebih gelap, darah yang mengalir dari bawah pintu. Perawat tanpa wajah itu tidak berlari, namun entah bagaimana jaraknya semakin dekat. Bayangannya, meski tak punya wajah, memantul jelas di dinding yang ia lewati, kadang terlihat lebih tinggi, kadang seperti membungkuk merayap di lantai. Detik itu, Rina sadar, apapun yang mendekatinya bukanlah manusia, dan ia terjebak di wilayah yang tidak seharusnya ia lewati. Tiba-tiba, semua lampu di lorong mati. Hanya cahaya redup dari ujung koridor yang tersisa, seperti pintu keluar yang memberi harapan samar. Rina memaksa kakinya berlari meski tubuhnya terasa berat seperti diseret sesuatu. Di belakangnya, suara langkah itu tetap terdengar, pelan namun berirama, seakan sengaja memberi waktu untuk rasa takutnya tumbuh semakin besar. Saat hampir mencapai cahaya, ia tersandung sesuatu dan jatuh tersungkur.
Tangannya menyentuh permukaan dingin dan licin. Itu bukan lantai, melainkan kain seragam putih yang basah. Dengan gemetar ia menoleh, hanya untuk melihat tubuh perawat tanpa wajah itu berdiri tepat di atasnya. Tubuhnya condong ke depan, seolah mengintip ke dalam matanya tanpa mata. Perawat itu berjongkok, dan dari permukaan kulit polos di wajahnya, muncul retakan kecil. Retakan itu melebar, meneteskan cairan merah ke lantai, membentuk pola aneh seperti huruf-huruf yang tak dikenal. Suara bisikan kembali terdengar, kali ini jelas, memanggil nama Rina berulang kali. "Ri, na, ikut, aku," napasnya, atau apapun itu, menghembuskan hawa dingin yang menusuk tulang. Rina berusaha merangkak mundur, tapi tangan perawat itu mencengkeram pergelangan kakinya dengan kekuatan tak manusiawi. Seketika seluruh tubuhnya seperti lumpuh, matanya terbuka lebar namun tak bisa mengedip, menyaksikan wajah tanpa mata itu semakin dekat, dan dari retakan kulitnya, sesuatu seperti tangan mungil berwarna abu-abu keluar, meraba pipinya. Dalam kepanikan, Rina berhasil menarik kaki dan bangkit, berlari tanpa menoleh. Lorong yang tadi terasa panjang kini berakhir tiba-tiba di sebuah pintu besi bertuliskan, "Morgue". Ia tahu itu ruang penyimpanan jenazah. Tak ada pilihan lain, ia mendorong pintu itu masuk, berharap bisa menguncinya dari dalam. Tapi begitu pintu menutup, ruangan itu hanya diterangi lampu putih redup yang berkelip, dan di setiap rak besi, kantong mayat tersusun rapi. Beberapa kantong bergerak pelan, seolah ada yang hidup di dalamnya. Suara resleting perlahan terbuka dari salah satu kantong di dekatnya, memperlihatkan wajah seorang perawat muda. Wajah yang sama seperti foto perawat yang pernah diceritakan seniornya, namun kulitnya pucat membiru, matanya kosong, dan bibirnya bergerak tanpa suara. Sebelum Rina sempat berteriak, pintu besi di belakangnya terbuka sendiri. Perawat tanpa wajah itu berdiri di ambang pintu, kali ini tidak sendiri. Di belakangnya, puluhan sosok mengenakan seragam perawat dan pasien, semuanya tanpa wajah, berdiri diam menatap ke arahnya. Suara bisikan berubah menjadi jeritan parau, memenuhi ruangan hingga telinga Rina terasa berdarah. Lampu berkelip makin cepat, lalu padam total. Dalam kegelapan, ia merasakan banyak tangan dingin menyentuh tubuhnya, menariknya ke arah dingin yang tak berujung. Keesokan paginya, salah satu dokter menemukan pintu ruang jenazah terbuka, lampunya mati, dan suasana beku seperti ruangan tanpa kehidupan. Tak ada tanda-tanda keberadaan Rina, hanya sebuah papan nama kecil miliknya yang tergeletak di lantai, di atas genangan air bercampur darah yang membentuk pola huruf-huruf asing. Beberapa staf mengaku mendengar suara langkah dan roda troli berdecit di lorong malam sebelumnya. Padahal semua shift malam melapor tidak ada yang bertugas di area tersebut. Sejak malam itu, setiap ada mahasiswa perawat baru yang bertugas malam di bangsal lama, mereka selalu diperingatkan untuk tidak menjawab jika ada perawat yang memanggil namanya dari ujung lorong, karena kemungkinan besar yang memanggil bukanlah manusia.